Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi TIK tentang mengenal data dan angka. Pertama-tama, terlebih dahulu Ibu akan perkenalkan kalian dengan Microsoft Excel. Mari kita berkenalan dengan Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka, membuat grafik, menganalisa suatu data, dan lain-lain. Excel merupakan sebuah aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi berbasis Microsoft Windows maupun Mac OS yang dikhususkan untuk pengolahan angka. Untuk mendukung pengolahan angka, bahkan Microsoft Excel memiliki lembar kerja yang berbentuk tabel yang terdiri atas kolom dan baris yang akan memudahkan penggunanya untuk menyelesaikan tugas. Yang kalian lihat sekarang ini adalah tampilan lembar kerja dari Microsoft Excel. Microsoft Excel dapat diakses dengan cara klik Start, lalu kalian pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Excel, lalu klik di bagian Microsoft Excel. Atau dapat juga dengan cara mengklik ganda atau double klik pada icon Microsoft Excel yang ada di desktop komputer kalian. Jika tadi kita sudah berkenalan dengan Microsoft Excel, maka setelah ini kita akan mengetahui jenis-jenis data yang ada pada Microsoft Excel. Yang pertama, data angka atau disebut juga numerik adalah data yang murni berupa angka atau simbol-simbol yang berhubungan dengan nilai. Contoh dari data angka adalah karakter dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, juga tanda plus, tanda min, dalam kurung, koma, garis miring, dolar, dan simbol mata uang atau rumus matematika lainnya. Lalu, yang kedua adalah data teks. Data teks merupakan data yang mengandung angka, spasi, karakter-karakter lainnya yang bukan bertipe numerik atau kombinasi ketiganya. Kemudian, jenis data Microsoft Excel yang ketiga adalah data tanggal dan waktu. Adalah data berupa tanggal dan waktu. Contoh dari karakter data tanggal dan waktu adalah penulisan hari, bulan, dan tahun yang ditulis dalam bentuk angka dan dipisahkan dengan garis miring. Perlu kalian ketahui, Microsoft Excel sering digunakan untuk membuat lembar kerja yang banyak menggunakan perhitungan maupun pengujian isi suatu sel lembar kerja. Dalam melakukan perhitungan maupun pengujian tersebut, rumus banyak dipakai. Nah, apa sih rumus itu? Rumus adalah suatu instruksi untuk memproses atau menghitung data. Rumus bisa terdiri dari bilangan, operator aritmatika, maupun alamat sel atau fungsi. Dalam penulisan rumus tersendiri juga tidak bisa asal-asalan. Terdapat beberapa ketentuan yang melekat, yaitu 1. Tidak boleh melebihi 240 karakter. Yang kedua, tidak boleh ada spasi. Dan yang terakhir, harus dimulai dengan karakter sama dengan. Sedangkan dalam penulisan rumus, kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu menulis rumus menggunakan angka tetap. Yang kedua, menulis rumus menggunakan referensi sel atau alamat sel relatif. Dan yang ketiga adalah menulis menggunakan alamat sel absolut. Selain jenis data dan juga rumus, di dalam Microsoft Excel juga terdapat operator matematika atau rumus dasar yang sering digunakan. Operator matematika adalah operator yang digunakan untuk memproses operasi aritmatika. Operator matematika yang sudah kita kenal misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, juga pemangkatan. Setelah mengenal tipe data Microsoft Excel dan bisa mulai menggunakan aplikasi Microsoft Excel, sekarang kita akan membahas rumus Excel yang sering digunakan dalam dunia kerja atau administrasi perkantoran. Yang pertama adalah fungsi average.
Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data atau range. Bentuk umum dari penulisan rumus average adalah sama dengan average dalam kurung sel aktif 1, sel aktif 2, dan seterusnya, di mana sel aktif 1, sel aktif 2, dan seterusnya adalah range data yang akan dicari nilai rata-ratanya. Yang kedua adalah fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Bentuk umum dari penulisan rumus fungsi sum adalah sama dengan sum dalam kurung sel aktif 1, sel aktif 2, dan seterusnya. Kemudian ada fungsi max. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data atau range. Bentuk umum dari penulisan rumus fungsi max adalah sama dengan max dalam kurung sel aktif 1, sel aktif 2, dan seterusnya. Kemudian ada juga fungsi min. Fungsi min adalah kebalikan dari fungsi max. Jika fungsi max digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau nilai maksimal, maka dalam fungsi min digunakan untuk mencari nilai terkecil atau nilai minimum dari sekumpulan data numerik. Bentuk penulisan rumus fungsi min adalah sama dengan min dalam kurung sel aktif 1, sel aktif 2, dan seterusnya. Lalu ada juga fungsi count. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu range yang kita pilih. Bentuk umum dari penulisan rumus count adalah sama dengan count dalam kurung sel aktif 1, sel aktif 2, dan seterusnya. Yang terakhir adalah fungsi logika if. Fungsi ini digunakan jika data yang dimasukkan mempunyai kondisi tertentu. Terdapat beberapa lambang fungsi pada fungsi logika if, yaitu sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Praktik cara penulisan fungsi atau rumus yang ada dalam Microsoft Excel akan Ibu sampaikan pada video selanjutnya. Sampai di sini dulu materi tentang mengenal data dan angka. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis setelah ini ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.